aku nggak akan pernah ngelepasin suami aku. Kamu denger itu? Sen, Kamu tuh aku ya, didorong-dorong nih. kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu udah dorong suami aku. Berani-beraninya kamu ya, padahal kita tuh udah berniat baik sama kamu loh. Iya, tapi kan suami kamu duluan yang udah ngata-ngatain aku. Seandainya aku dorong kamu kayak gini, Oh, kamu berani sama aku? Kamu udah mulai ngelawan ya sama aku? Kalian berdua sekarang nggak usah heran deh. Agung ini juga anak buah aku. Dia bakalan ngurus bisnis aku di luar kota, dan aku juga bakalan buka banyak usaha di kota aku sendiri. Dan kamu tahu, aku sekarang memberikan hadiah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Gung, Ya bos. jadi aku minta tolong kamu tunggu di sini. Iya bos. Jadi kamu jagain mobil ini. Soalnya kan kamu tahu sendiri, dari semalam sebelum aku pulang aku udah bilang sama kamu. Aku mau memberi kado yang bagus buat istri aku. Ternyata kamu ada ide kalau misalkan ya istri aku harus dibelikan mobil. Jadi mobilnya ini kan udah bagus, Gung, istimewa, Gung. Istimewa bos. Aku pulang nih. Tadi malam kan juga agak sempet cerita banyak sama kamu. Soalnya aku lagi emosi, Gung. Kenapa? Istri aku selalu dipermalukan, Gung, sama tetangga aku, Gung. Jadi ya sering dikata-katain lah, soalnya sama aku ditinggal kerja di jauhnya, Gung. Aku juga kasihan. Ya kamu tahu sendiri lah, Gung, aku sama istri udah menahan rasa kangen. Terus komunikasi hanya sebatas lewat telepon, nggak bisa bertatap muka langsung, Gung. Terus istri aku masih dipermalukan sama orang lain. Gimana aku mau tenang kerja di luar, Gung? Karena sekarang aku udah buat keputusan. Nantinya setelah aku ketemu sama istri aku bakalan ceritakan. Kalau misalkan masalah kerjaan aku di luar kota itu udah beres, ada kamu yang bakalan ngehandle. Jadi kan aku sekarang udah banyak modal. Jadi untuk modal yang sekarang aku pegang, biar aku buka usaha di sini, Gung. Untuk yang di luar nanti kamu yang ngurus. Tadi malam aku gak bisa bilang seperti itu karena pikiranku masih belum jernih, Gung. Iya bos. Saya paham bos. Jadi kan ini kan biar sama-sama enak. Jadi aku cerita sekilas dulu sama kamu. Nah nanti setelah aku ketemu sama istri aku, Gung, baru deh kita ngomongin masalah ini bertiga, Gung. Jadi bos kenapa nggak langsung pulang bos, biar langsung ketemu sama istrinya bos? Gini, Gung, kalau misalkan aku pulang, yang pertama kendala jalan, karena jalannya sempit banget. Dan aku juga pengen, kenapa aku ngajakin istri aku ketemu di sini? Aku pengen di saat aku pulang merantau ngasih hadiah, aku pengen ketemu sama istri di tempat waktu pertama aku ketemu, Gung. Karena istri aku ketemu di sini dulu, Gung. Jadi ketemu Sama di aku, sini, Gung. Iya, Gung. Jadi kita sama-sama jalan sore, jadi aku ketemu. Jadi sekarang aku memberikan hadiah harus di tempat pertama kali kita ketemu, Gung. Dan selain itu aku juga harus inilah apa namanya ya, harus bawa mobil ini bareng sama istri pulang. Jadi gak mungkin aku bawa mobil ini sendirian. Jadi istri aku biar diliatin sama orang-orang yang udah ngehina istri aku. Seandainya kamu di posisi aku, kamu pasti melakukan hal yang sama kan, Gung? Ya, seorang istri yang ditinggal suaminya selalu dipermalukan sama tetangganya. Emang ada masalah apa sih bos, sampai-sampai tetangga bos ngata-ngatain istri bos, padahal bos kan merantau ya buat kerja bos. Ya sebenarnya ini cuma 2 orang sih kalau menurut aku yang paling julid, Gung, sama keluarga aku. David sama si Wike, dia itu suami istri, Gung. Dia kayaknya hidupnya emang suka gangguin orang lain deh. Dan aku juga gak paham kenapa dia jahat banget sama keluarga aku. Dan aku pergi merantau juga gara-gara mereka berdua, Gung. Aku udah gak betah dikata-katain, jadi aku harus jadi orang yang sukses, harus mengubah keadaan keluarga aku biar gak dipermalukan lagi sama mereka berdua. Dan sekarang aku pulang buat itu, Gung. Ya pasti tetangga bos yang 2 orang itu kalau udah ngeliat bos pulang bawa mobil semewah ini pasti mereka ya kaget lah bos. Ya semoga aja mereka sadar, Gung, karena
orang yang selalu mereka hina dan dia anggap gak bisa ngapa-ngapain dan gak punya masa depan, iya sekarang Benar, Bos. bisa sukses juga, Gung. Ya walaupun suksesnya di tanah perantauan, tapi prinsip aku oke, karena aku kendala masalah modal, aku pergi keluar buat cari modal. Dan setelah aku punya modal, aku harus balik ke kampung halaman, Gung. Dan di situ aku harus ciptakan lapangan pekerjaan. Dan kalau perlu orang yang ngehina aku harus kerja sama aku juga, Gung. Biar dia juga mikir, gak selamanya orang yang mereka hina, yang mereka anggap gak bisa apa-apa, itu selamanya jadi orang gak punya. Jadi biar dia paham aja. Aku gak dendam, cuman gimana ya, cuman jadi semangat lah buat aku, biar mereka sadar-sadar sendiri dan malu-malu sendiri nanti, Gung. Karena kalau misalkan aku cuman ngomong doang tanpa ada bukti atau fakta, ya aku juga percuma gitu loh. Pasti diketawain juga kan sama mereka. Benar, Bos. Ya deh, kalau begitu mending sekarang aku ke istri aku dulu. Jadi kamu tunggu di sini jagain mobil ini, oke? Ya udah, Bos. Saya nunggu di sini, Bos. Ya udah, kalau gitu aku langsung jalan dulu ya. Jadi, Bos. Wah, ternyata hidupnya Bos Bagas nggak semulus apa yang aku pikirkan ya. Ternyata dibalik kesuksesan Bos Bagas sekarang, Bos Bagas yang dulunya dicaci maki orang, dihina orang, sekarang Bos Bagas sudah bisa membuktikan ya pada orang yang selalu ngerendahin Bos Bagas. Tapi pasti aku yakin nih, semisal dua orang itu yang selalu ngerendahin keluarga Bos Bagas, kalau ngelihat keadaan Bos Bagas sekarang pasti mereka malu banget. Apalagi Bos Bagas sekarang mau ngasih kado mobil buat istrinya. Ya udah deh, mending aku tunggu kabar dari Bos Bagas aja. Aku nunggu di sini aja deh. Akhirnya suamiku bakalan pulang. Aku nggak nyangka deh, bentar lagi aku akan ketemu sama suami aku. Ya, aku berharap mudah-mudahan nanti suami aku nggak akan pergi ninggalin aku merantau lagi. Karena aku udah capek dan aku udah nggak mau terus-terusan ya dikatain sama tetangga, dihina karena aku hidup sendiri di sini, ditinggal merantau sama suami. Mudah-mudahan suamiku nggak tahu kalau selama ini aku selalu dihina sama tetangga. Kalau suamiku tahu, pasti suamiku akan marah besar. Tapi ya udahlah, yang terpenting kan sekarang suami aku udah pulang. Meskipun dia pulang nggak membawa apapun, uang atau segala macam, aku nggak masalah. Yang terpenting sekarang dia udah bisa pulang dengan keadaan sehat, tidak kurang satupun. Aku udah senang banget kok. Daripada dia harus pulang membawa segala harta, tetapi dia akan kembali lagi merantau dan meninggalkan aku. Kayaknya hidup aku bukan malah senang, tapi bisa-bisa aku sengsara terus kalau ditinggal-tinggal seperti ini. Karena kan orang-orang mengira bahwa aku hidup sendiri karena suamiku udah nggak sayang sama aku. Makanya dia terus-terusan pergi merantau dan meninggalkan aku. Tapi nggak apa-apa, itu kan omongan dari orang-orang. Yang terpenting ini kan keluargaku, aku harus menjaga keluarga aku dengan baik. Aku juga nggak boleh dengerin omongan jelek tentang suami aku dari orang-orang. Tapi apa mungkin suami aku udah sampai di lokasi ya? Karena kan dia bilang aku harus tunggu di tempat itu. Tapi nggak apa-apa lah, aku pergi ke sini jalan kaki. Karena kan emang nggak ada motor dan nggak ada mobil. Lagi pula juga uang aku sekarang udah menipis. Uang belanja yang Mas Bagas kasih juga hanya cukup untuk ya makan bulan ini. Kalau nanti Mas Bagas pulang ternyata beneran nggak bawa uang, terus kita mau makan apa kalau aku pakai uang belanja untuk naik Gokar atau Gojek? Ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang
aku bakalan ketemu sama suami aku tercinta. Aku udah gak sabar seperti apa ya dia sekarang. Karena kan kita udah lama banget nggak ketemu. Apa dia masih sama seperti dulu? Ya udahlah, yang terpenting sekarang aku harus menuju ke lokasi dan mudah-mudahan suamiku udah datang. Ya udah. Sayang. Coba lihat di depan. Hah? Apa yang kita pikirkan ternyata benar, tahu nggak? Sinta datang ke sini untuk menemui suaminya yang baru pulang dari luar kota. Untung aja aku dapatkan informasi itu dari teman aku. Kalau Sinta itu bakal datang sini untuk menemui suaminya. Iya sayang, pas banget nih kebetulan kita kan ada di depan tuh. Kalian nih kita permaluin dia, ya kan? Apalagi kalau misalkan dia nanti udah sama suaminya. Lagian sih dia kan suami banget, padahal dari dulu kita kan nyuruh dia buat nikah sama orang lain, tapi dia malah nggak mau, malah nyolot sama kita ya kan? Itu Makanya dia. aku jadi benci sama kita. Ya andai saja dia itu mau dengerin omongan kita, dia nggak bakalan sengsara seperti ini. Padahal dia itu bisa mendapatkan orang kaya, tahu nggak? Kamu tuh sendiri, Sinta masih ya bisa dibilang cantik lah. Bener juga mas, daripada dia masih nungguin suaminya ya kan, kita tuh malah berniat baik gitu sama dia, bukan malah jurumuskan dia ya kan. Daripada dia tuh nungguin suaminya yang nggak jelas gitu. Ya aku nggak tahu, paling dia tuh cinta banget sama suaminya dan dia itu berharap suaminya sukses dari luar kota. Ya kita lihat aja. Siapa tahu suaminya itu gak mendapatkan apa-apa dan tidak seperti harapan istrinya Sinta. Tapi kalau misalkan suaminya itu beneran datang dengan keadaan yang udah sukses gimana mas? Ya udah gak apa-apa, kita baik-baikin aja Sinta. Kalau semisal suaminya gak punya apa-apa ya kita katain aja suaminya sama istrinya sekalian, ya enggak? Ya kita harus pinter-pinter lah. Kalau semisal suaminya udah sukses, kita marahin dan caci maki istrinya di tempat umum seperti ini, ya kita bakalan mati, tau enggak? Ya udahlah, kita samperin Sinta dan kita permalukan Sinta di tempat umum. Bener juga tuh mas, ya udah yuk kita semperin aja dia. Ayo. Turun sayang. Akhirnya ketemu juga di sini. Kamu lagi nungguin suami kamu ya? Kalian ngapain sih kesini? Kalian nggak ada kerjaan terus buntutin aku. Ya. Kepedean banget sih kamu. Kita tuh tadi nggak sengaja kelihatan kamu, ngapain juga kita ya ngikutin kamu segala, yang enggak lah ya kan? Udahlah sayang, jujur aja, gak usah bohong seperti itu. Ya kita emang buntutin kamu dan kita pengen tahu seperti apa suami kamu itu sekarang. Ya datang dari luar kota, apa udah sukses atau mungkin tetap aja seperti dulu? Mas, memangnya kalau kamu udah tahu suami aku kayak gimana sekarang, terus kamu mau ngapain? Kalian berdua mau ngapain sih? Sin, kita itu udah nggak kamu, ya. Kita prihatin sama kamu, tahu nggak? Bener, apalagi suami kamu dari dulu tuh kan ya sangat dibangga-banggakan sama kamu. Kalau misalkan suami kamu nih pulang nggak bawa apa-apa kan gampang bisa kita tertawakan ya kan. Apalagi kamu dari dulu nggak pernah dengerin kita berdua ya kan. Iya tapi namanya suami, aku jelas membangga-banggakan suami aku lah. Masa iya aku mau menjelek-jelekan suami aku sendiri? Ya supaya kamu sadar aja, orang yang kamu banggakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kamu itu pantas bahagia, tahu nggak? Hah? Mas, gini ya, dia itu suami aku. Jadi kalian berdua nggak tahu suami aku seperti apa. Apalagi ini rumah tangga aku, Mas. Jadi kalian udah stop lah ngurusin soal privasi aku. Kita tuh berniatan baik buat kamu ya Sinta. Daripada kamu masih nungguin suami kamu yang nggak jelas datangnya ke sini bakalan sukses atau enggak, mending kamu tuh cari cowok lain di sini ya kan yang udah sukses ya kan Mas? Bener banget. Ini dari kalian ngurusin soal rumah tangga aku, sekarang kalian malah menyuruh aku untuk mencari laki-laki lain. Termasuk kalian, aku harus meninggalkan suami aku.
Bener banget, Ini kamu nih harus yang aku cerain nggak dia. suka dari kamu. Kamu tuh selalu ngotot kalau dikasih tahu sama kita berdua, atau enggak? Ya tapi kalian ngasih tahu dengan cara yang salah. Harusnya kalian memberitahu aku bahwa aku harus setia kepada suami aku. Karena suami aku di sana pergi merantau untuk keluarga kita, keluarga aku. Apa kamu nggak pengen bahagia seperti kita, serba kecukupan? Hah? Ya, kemana-mana pakai motor, nggak jalan kaki seperti kamu. Kita tuh Toh, selalu berdua, nggak pernah yang namanya LDR-an, ya kan sayang? orang yang kamu banggakan ternyata nggak bisa membahagiakan kamu. Seharusnya orang kalau bekerja di luar kota harus bisa memberikan uang dan nafkah yang cukup supaya istrinya yang di rumah itu merasakan jerih payah suami kamu. Tapi kalau kayak gini kan nol. Ngapain kamu masih nungguin dia? Mas, aku minta tolong sama kamu jangan pernah menjelek-jelekkan suami aku terus. Alah, kamu tuh nggak usah deh ngomong kayak gitu terus sama kita. Kamu belum tahu kan suami kamu di sana itu seperti apa. Siapa tahu dia mungkin udah punya wanita lain di sana, ya kan Bener sayang? banget. Apalagi kan di sana kan kota besar, Ah. jadi banyak lah wanita-wanita cantik yang sekiranya bisa menemani suami kamu di sana. Bener banget tuh sayang. Masa dari awal suaminya pergi sampai sekarang kehidupannya tetap biasa aja? Mungkin uang dari jerih payah suaminya buat foya-foya sama Udah cukup. Perempuan lain. Kalian berdua denger ya. Meskipun kalian berdua selalu menjelek-jelekan suami aku, kalian berdua mempengaruhi aku bahwa aku harus meninggalkan suami aku yang pergi merantau. Aku sama sekali nggak bisa terpengaruh sama kalian. Karena aku cinta sama suami aku dan aku yakin suami aku nggak akan macem-macem di belakang aku. Makan Karena tuh selama cinta. ini suami aku udah berjuang keras untuk kehidupan aku dan keluarganya. Jadi kalian berdua jangan sok tahu tentang suami Buktinya aku. sekarang mana? Kalau memperjuangkan untuk kebahagiaan istri tercinta. Bener. Toh sekarang kamu jalan kaki gak pakai mobil? Bener. Dan satu lagi, suami kamu tuh nggak pernah menafkahi kamu kan selama dia merantau. Emang seperti itu suami yang bertanggung jawab sama istrinya, enggak kan? Iya, tapi apa iya aku harus ngasih tahu kamu kalau suami aku selama ini menafkahi aku? Jangan-jangan kalian berdua lagi yang kehidupannya nggak harmonis. Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Di sini tuh kamu yang menderita tuh, nggak udah ditinggal suaminya kayak gitu, ya kan? Iya, maksud kamu apa-apaan sih sampai jambak-jambak aku kayak gitu? Emang kenapa kamu nggak terima? Ya wajar lah kalau misalkan aku marah sama kamu, apalagi kamu sampai bilang kalau kehidupan aku sama suami aku nggak harmonis. Padahal ini udah jelas, aku kehidupannya sama suami aku tuh udah bahagia banget, nggak seperti kamu, ya kan? Bahagia? Aku aja baru bilang kalau kehidupan kalian nggak harmonis, kalian udah marah. Apalagi aku yang setiap hari kalian caci maki, kalian kata-katain, apa iya aku nggak merasa marah? Selama ini aku diam ya. Kenyataannya emang kayak gitu kan? Udahlah, mendingan kamu cerain aja dan kamu menikah sama saudara kita, saudaraku. Dia tuh orangnya tajir, uang banyak, gak usah keluar kota untuk mencari uang. Kurang baik gimana coba kita sama kamu? Dan saudaraku itu cinta banget sama kamu. Gimana? Harusnya kamu itu kalau ngomong itu dipikir dulu lah. Aku ini punya suami dan aku cinta sama suami aku. Aku nggak mungkin pergi dari suami aku sendiri yang Alah. selama ini menghidupi aku. Cuma tinggal nendang doang, ya kamu urus cerai. Ya kalau kamu gak punya uang, biar saudaraku itu yang ngasih uang sama kamu. Kamu bakal bahagia bareng saudaraku. Kamu bakal mendapatkan apa yang kamu mau, asal kamu mau menikah sama dia. Gimana? Lebih baik kamu carikan saudara kamu itu pasangan yang lebih layak menurut kamu di luar sana. Karena bagi kalian berdua, aku ini perempuan nggak bener kan? Aku ini perempuan nggak baik kan? Karena aku ditinggal sama suami aku. Jadi kalian berdua silahkan mencari perempuan yang mungkin menurut kalian berdua lebih layak untuk saudara kalian. Kamu gak usah sosokan deh, ya. Gak ada wanita satupun yang berani menolak saudaraku itu, ya. Karena apapun bisa dilakukan sama saudaraku itu. Emangnya saudara kalian itu siapa? Kamu belum tahu saudaraku itu siapa? Tony. Dan dia itu cuma menikah 3 kali. Menikah 3 kali? Ya, dia tertarik sama kamu. Makanya dia tuh menyuruh aku buat ngomong seperti ini sama kamu. Kamu kalau ngomong itu dijaga ya. Aku nggak pernah berpikir seperti itu karena bagi aku suami aku udah yang terbaik untuk aku. Aku nggak peduli laki-laki yang suka sama aku di luar sana pekerjaannya semapan apa, semewah apa. Yang terpenting sekarang aku hanya punya suami aku dan aku nggak akan pernah ngelepasin suami aku. Kamu denger itu? Sayang, Kamu tuh aku didorong-dorong nih. kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu udah dorong suami aku.
Berani-beraninya kamu ya, padahal kita tuh udah berniat baik sama kamu loh. Ya tapi kan suami kamu duluan yang udah ngata-ngatain aku. Seandainya aku dorong kamu kayak gini, Kamu berani sama aku, kamu udah mulai ngelawan ya sama aku. Udah. tapi sebagai kekerasan kayak gitu Mentang-mentang dong. suami kamu mau datang, sehingga kamu sampai berani sama kita berdua, ya? Bukan karena suami aku datang ya, karena selama ini aku udah lelah. Kalian berdua udah caci maki aku udah capek. Sampai suami aku datang pun, kalian masih tetap ngebuntutin aku kayak gini. Udah, kamu gak usah emosi ya. Bentar lagi dia bakalan jadi saudara kita kok. Hah? Saudara, kamu bilang, kamu denger ya, sampai kapanpun, selemah apapun aku nggak akan mau dijodohkan sama saudara kamu yang pernah menikah dengan 3 perempuan itu. Gitu ya, kita bakal buktikan kalau kamu bakal bertekuk lutut sama saudaraku Tony itu, ya. Nanti juga suami kamu bentar lagi pulang juga gak bakalan bawa apa-apa, dan kamu pasti bakalan menyesal udah menolak tawaran kita, ya kan Mas? Gimana kalau kita taruhan? Kalau suami kamu tetap miskin, ya, kamu harus menikah sama saudaraku. Tapi kalau suami kamu itu kaya raya dan mempunyai segalanya, kita gak bakalan mengusik kehidupan kalian berdua. Mas, aku udah berapa kali sih bilang, aku nggak peduli suami aku pulang nggak bawa harta atau uang apapun. Yang terpenting suami aku pulang dalam keadaan sehat, aku udah bersyukur kok. Jadi Gitu. sekarang udah cukup ya, aku udah tegaskan sama kalian berdua, aku nggak akan pernah mau menikah dengan saudara kamu itu. Jadi lebih baik sekarang aku pergi daripada kalian terus-terusan cekcok seperti ini dengan aku. Ya udah pergi aja. Siap. Tenang aja, dia bakalan bertekuk lutut sama saudara kita, dan kita tetap di sini ya supaya kita tahu suami yang dibangga-banggakan sama Sinta itu seperti apa sekarang. Ya aku nggak yakin ya Mas, kalau misalkan Sinta itu bakalan ya berpihak sama kita, karena dia Udahlah. tuh cinta banget sama Kamu suaminya. tenang aja, kita permalukan aja tempat umum ya, dua-duanya malah di sini, ya enggak? Kita gak bakalan tahan kok. Kita fitnah aja kalau suaminya itu bermain sama perempuan lain di sana sehingga dia tuh gak bawa apa-apa pulang. Ya, udah, ayo kita di sana. Yuk. Padahal kan hari ini hari bahagia aku ketemu sama suami, tapi ternyata malah ketemu sama 2 tetangga yang selalu sibuk mikirin urusan keluarga aku. Apalagi juga tadi dia nyuruh aku buat menikah sama saudaranya. Padahal dia tahu karena aku punya suami dan suami aku juga hari ini bakalan datang. Ini Mas Bagas. Ya iyalah, salim dulu dong. Oh iya. Wah. Jadi kamu udah tadi nungguin? Aku udah tadi Mas, cuman aku kaget aja tiba-tiba kamu muncul dari sebelah sana. Aku sebenarnya udah kangen banget sama kamu. Aku udah lama juga kan kita gak ketemu. Jadi gimana keadaan sekarang? Ya keadaan aku alhamdulillah Mas, baik-baik aja. Kamu gimana? Ya Kamu di perjalanan tadi aman kan? aman lah. Aku sekarang nggak mau balik ngerantau lagi. Beneran? Ya iya, soalnya aku kasihan sama kamu. Tetangga pasti banyak yang julid kan. Jadi aku udah emosi banget. Kamu tahu dari mana kalau Ya tetangga? tahu lah. Aku bahkan ke pekerja aku bilangnya tahu dari kamu. Tapi kan aku ada orang yang aku percaya di kampung kita buat ngemantau keadaan kamu. Berarti selama ini kamu udah tahu Mas kalau selama Ya, aku tahu lah. ditinggalkan merantau aku selalu dihina sama tetangga kita. Ya terutama si David sama si Wike kan. Dia emang kurang ajar banget. Dulu aku pergi ngerantau juga gara-gara mereka berdua. Aku gak tahan karena hidup miskin dan mereka berdua ngata-ngatain. Jadinya aku harus cari kerja yang keluar kota. Tapi kamu gak usah khawatir. Hari ini hari terakhir penderitaan kamu dihina sama mereka berdua. Karena aku udah berjanji sama kamu. Aku bakalan bikin kamu bahagia. Dan aku gak akan biarin orang lain ngehina kamu lagi. Udah, mending kita sambil duduk aja. Ya udah, kamu pasti capek ya? Ya udah, kamu aja yang duduk. Aku cuma kasihan aja sama kamu. Kalau aku mah Kamu jangan berdiri duduk aja. juga dong, kamu habis dari perjalanan jauh. Udahlah, kamu kan nggak tahu aku naik apa ke sini. Jadi aku juga mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Aku bakalan ngasih kado yang spesial buat kamu. Mas, aku udah feeling kok kamu bakalan ngasih sesuatu sama aku, tapi aku berharap aku nggak mau minta apapun sama kamu karena
Yang aku harapkan hanyalah kamu pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun. Aku nggak peduli kalau kamu pulang nggak bawa apa-apa. Beneran deh, kamu jangan merasa nggak enak gitu sama aku. Aku bukan ngerasa gak enak, tapi ini udah kewajiban aku. Udah cukup aku ninggalin kamu. Masa aku pulang dari perantauan aku gak bawa apa-apa. Dan tapi aku pulang pasti udah dengan segala persiapan. Yang pertama harus mengakhiri penderitaan kamu karena dihina sama orang lain. Dan yang kedua aku harus tetap di sini bareng sama kamu. Dan aku gak bakalan ninggalin kamu lagi. Dan yang ketiga aku janji sama kamu kan dulu aku bakalan jadi orang yang sukses setelah aku pulang dari perantauan. Ya perjalanan hidup kita memang berat. Tapi kan setiap proses yang mengalami banyak kesulitan pasti di akhirnya kita akan mengalami banyak kemudahan juga. Jadi usaha gak bakalan ngehianatin hasil lah. Iya, aku sangat senang banget Mas kalau kamu udah nggak akan pergi merantau dan meninggalkan aku lagi. Tapi kalau untuk masalah kamu bilang ada kado untuk aku sama sekali nggak pernah mengharapkan soal itu kok Mas. Ya aku paham kamu ngomong seperti itu karena kamu gak tega kan sama aku. Siapa sih orang yang nggak pengen dikasih kado sama suaminya? Jadi sekarang udahlah, kamu gak usah coba ngehibur aku udah sediain semua buat kamu kok. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu gak usah panik lagi. Aku janji sama kamu, penderitaan kamu bakalan aku bayar dengan setimpal dengan apa yang udah aku dapatkan sekarang. Dan sebenarnya aku pengen ketemu sih sama David sama si Wike, karena aku udah kesel banget sama dia. Sejujurnya tadi aku pas berangkat ke sini mau menemui kamu, tetangga kita David sama Wike buntutin aku Mas, dan dia sengaja untuk cari tahu soal kepulangan kamu dari merantau karena dia bakalan ngata-ngatain kita. Ya udahlah, aku juga emang sengaja kok nyuruh orang buat ngasih tahu dia kalau misalkan aku pulang hari ini. Berarti yang ngasih tahu kamu? Ya iyalah. Ya, tapi untuk apa Mas? Aku nggak mau nanti ada ribut-ribut lagi karena tadi mereka berdua udah ngata-ngatain aku, udah menghina aku, dan malah mereka berdua juga menyuruh aku untuk meninggalkan kamu dan menikah dengan saudaranya. Udahlah, kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir. Aku ngerencanain ini udah mateng, udah aku tata semua. Kenapa? Ya aku harus ngasih tahu mereka buat tahu kalau misalkan aku udah pulang hari ini. Tapi aku masih nggak ngerti deh rencana kamu ini sebenarnya apa sih Mas? Ya kalau misalkan aku kasih tahu sama kamu, itu bukannya namanya bukan kejutan gitu. Jadi kamu percayakan aja sama aku, kamu serahkan semua sama aku. Intinya aku gak bakalan buat kamu kecewa dan aku bakalan permalukan mereka berdua di depan kamu. Tapi kamu yakin kan nggak akan ada masalah setelah ini? Yakin lah. Nanti kenapa? Aku kalau misalkan gak yakin gak mungkin lah ngelakuin hal seperti ini. Dia itu sekarang kan butuh kerjaan juga, lagi nganggur. Ya pasti dia. Nanti deh aku ceritain. Kalau misalkan aku cerita sekarang kurang spesial nanti buat kamu. Ya udah kalau gitu sekarang kan udah ada kamu Mas. Jadi aku serahin semuanya sama kamu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi sekarang mending kamu ikut aku. Kemana? Ya udah kamu ngelihat sesuatu hadiah yang bakalan aku kasih sama kamu. Ya udah ayo. Tapi kamu nggak lapar nih? Kamu nggak mau makan dulu? Ya enggak lah. Nanti kita langsung makan bareng. Ya udah kalau gitu. Ayo. Sayang, sini coba. Apa sayang? Coba lihat. Cinta lagi sama siapa tuh? Sama suaminya kan? Hah? Iya sayang. Iya itu bener suaminya kan? Bener juga anakku. Kalau suaminya itu nggak bawa apa-apa pulang. Dan ini kesempatan bagus buat kita buat ya apa ya, merendahkan suaminya dan ngejek suaminya kalau keluar kerja ke luar kota itu nggak dapat apa-apa. Bener sayang, berarti apa yang kita omongin nih sama Sinta tadi, berarti itu udah terbukti dong. Tuh, bener lihat, banget. suaminya bener-bener nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa juga kan? Ya udah, kita samperin dia dan kita ya permalukan dia di tempat umum seperti ini. Pasti Sinta bakalan malu kok ketika kita itu datang nyamperin dia. Hah? Paling Sinta kiranya kita udah pergi. Ya juga sih sayang, kan nantinya kita lebih puas bisa ngata-ngatain dua-duanya ya kan? Bener banget. Ya kita bikin cerai aja mereka berdua. Hah?
Pasti kalau Sinta udah gak betah dan gak tahan dengan kenyataan yang dia terima, dia bakal minta cerai sama suaminya. Benar juga sih. Ya udah yuk kita samperin aja Ya mereka. udah yuk. Jadi ini suami yang kamu banggakan, hah? Pulang dari luar kota cuma jalan kaki gak punya apa-apa, hah? Udahlah, terima tawaran kita aja daripada kamu tetap sengsara dan susah, hah? Bentar lagian kamu gak dinafkaikan sama suami kamu yang gak becus ini. Jadi kalian berdua, aku emang sengaja sih ngasih tahu kepulanganku kepada orang kepercayaan aku buat memberitahu kalian. Jadi itu emang udah aku yang rencanain. Jadi jangan sangka aku menyembunyikan kepulangan aku sama kalian. Karena hari ini hari terakhir kalian buat mempermalukan istri aku, ngata-ngatain istri aku. Gitu ya. Emang kalian emang nggak punya pikirannya, Terus punya hati, tau nggak? yang mau ditunjukkan ke kita itu apa? Ha? Ya, kesuksesan kamu. Mana mungkin orang sukses itu cuma jalan kaki, setidaknya pakai mobil lah, bahagiakan istri tercintanya lah. Ha? Karena dia itu udah berkorban di desa untuk bertahan hidup sendiri. Fit, aku kasih tahu ya sama kalian. Aku ini bingung, aku ada salah apa sama kalian. Tapi kalian selalu cari gara-gara sama keluarga aku. Kamu jadi tetangga, jangan julid deh sama tetangga kamu. Sekarang begini, apa masih belum cukup? Aku pergi ngerantau gara-gara kalian ngata-ngatain aku dan keluarga aku. Ya aku sebenarnya mau makasih sama kalian. Itu aku jadikan sebagai semangat buat aku jadi orang yang sukses. Ketika aku pergi ngerantau, kenapa kalian berdua jadi ganggu istri aku? Hah? Kita itu malahan mau ngebantuin nih istri kamu. Karena dia tuh hidup kesepian, gak dinafkahi sama suaminya ya kan. Mending turutin apa yang diucapkan sama kita. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Aku gak pernah ada urusan sama kamu. Kasih tahu dong sama istri kamu. Istri aku ngomong apa adanya. Kalau kamu laki-laki bertanggung jawab, seharusnya kamu membahagiakan dia. Selama ini kamu kemana aja? Ha? Relakan istri kamu tercinta ini bahagia sama orang lain. Ya? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Bisa marah juga kamu ya? Ha? Selama ini aku udah bilang ya sama kamu kalau aku selama ini udah bahagia sama Mas Bagas. Jadi aku nggak perlu terima tawaran kamu yang konyol itu. Udahlah, kamu jangan menyembunyikan kesengsaraan kamu ya di depan suami kamu ini. Hah? Lama-kelamaan kamu bakal tersiksa sendiri. Gini ya, Fit, aku bukan nggak tahu kamu sekarang lagi bingung mencari kerjaan. Dan jangan bilang istri aku yang kurang masalah nafkah. Istri kamu yang nggak kamu nafkahin, kamu nggak ada kerjaan sekarang. Semua barang yang kamu punya kamu udah jual semua. Dan jangan sampai nanti kamu ngemis-ngemis pekerjaan sama aku. Sok tau banget sih kamu, kehidupan kita aman-aman aja kok ya kan sayang? Bener banget, padahal dia tuh Bukti. lama banget di luar kota terus dia ngomong seperti itu. Hah? Kalau misalkan keadaan keluarga kamu baik-baik aja, terus ngapain ngurusin rumah tangga orang? Ya Hah? kita seneng aja ngelihat tetangga kita sengsara ya enggak? Oh, seneng. Buktinya suami aku nggak dari dulu nggak pernah merantau kan? Malah Sayang. kamu yang merantau, ya kan? Kamu sekarang gak usah khawatir karena udah ada aku yang mau ngelindungin kamu. Dan kamu tahu nggak kenapa mereka selalu gangguin kita? Karena mereka pengen hidup seperti kita, tapi mereka gak mampu dan gak bisa. Jadi mereka ngomongin kita terus. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung kapan lagi orang mau ngomongin kita. Karena kalau kita diomongin sama orang lain, itu tandanya kita penting dalam hidupnya. Tapi kalau kita kan gak pernah ngomongin mereka berdua, artinya apa? Mereka berdua itu gak penting di hidup kita. Justru itu Mas, kita juga nggak pernah mengusik kehidupan kalian. Tapi kenapa selama ini kalian selalu menghina kita, mengusik kehidupan kita? Aku juga heran, kok ada sih tetangga model seperti kalian berdua. Kalau kalian gak ada pekerjaan, mending kalian terus terang deh sama aku. Jangan cuma ngurusin masalah rumah tangga aku, kalian gak malu. Ayolah, kalian harus ada rasa malu. Terus kamu mau ngasih kita pekerjaan? Lagian Hah? kita juga seneng kok ngata-ngatain kalian berdua. Kita juga sebenarnya benci sama kalian berdua. Kalian tau nggak? pikir kita berdua gak benci apa sama kalian berdua yang selalu ngusik kita? Kita gak ada urusan sama kalian berdua. Sebenarnya aku juga gak mau marah-marah. Aku pulang merantau, aku mau ketemu sama istri aku yang tercinta, bukan mau ketemu sama kalian berdua sebenarnya. Tapi kalian
Tapi kita di sini mau menertawakan kalian berdua dan kita pengen tahu suaminya sesukses apa, hah? Ya, dan Jadi kalian berdua pengen tahu kita sukses apa, hah? Pengen tahu? Emang sekarang kamu udah sukses enggak kan? Ya udah deh, mending kalian ikutin aku kalau misalkan kalian berdua pengen tahu siapa aku sekarang. Dan aku udah ngasih hadiah yang cukup bagus dan kalian juga gak bakalan bisa beri hadiah seperti itu. Apalagi kamu sama istrinya kamu gak bakalan mungkin. Gitu ya. Kalau kamu pengen tahu ya, ya udah kamu ikut aja. aku jadi penasaran. Ya ampun, saya nggak usah percaya. Dia tuh cuma alasan doang biar seakan-akan dia pulangnya ya. Udahlah, kita ikutin aja ya. Kita permalukan lagi ya suami Sinta itu dan kita tertawakan. Kalau benar-benar dia itu gak membawa apa-apa. Katanya dia tuh mau menunjukkan sesuatu sama kita. Bener sayang, pokoknya kita berdua tetap ngikutin dia sampai mereka tuh ngerasa gak nyaman sama kita ya kan. Ketika mereka berdua itu marah, ya aku seneng ngelihatnya gitu. Aku juga seneng tadi kok. Yaudah deh. Jadi yuk. Tuh, masih jalan kaki tuh. Ayo, ayo. Gung, Datang bos. ya jadi aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Dia anak buah aku. Terus kenapa dia memilih kamu itu? Ya kan aku udah punya banyak bisnis sekarang di luar dan perlu kamu tahu mobil ini sekarang aku kasih buat kamu dan ini iya kamu pegang deh. Kamu jangan bercanda deh mas, ini lebih mahal kamu. Ya memang mobil mahal tapi kamu berhak buat ngedapetin ini. Itu mana mungkin kamu bisa punya mobil ini mas, kenapa? Ya semoga ada yang nggak mungkin kan aku udah ngebuktikan sama kamu dan aku juga udah nepatin janji aku buat bikin kamu seneng dan aku bakalan menetap di sini, gak bakalan ninggalin kamu lagi. Berarti kamu udah sukses. Ya iyalah, aku malah akan buka banyak usaha di sini untuk yang di luar kota nanti biar Agung yang ngurusin. Ternyata ini kejutan yang mau kamu kasih. Emang apa yang mau ditunjukkan sama kita? Hah? Kamu masih lebih. Kamu bisa lihat deh mobil di depan kamu. Oke? Bos ini siapa bos? Ini mobil kamu? Jadi yang Mas. aku Kok bilang bos sama orang ini? Ya bos Bagas, bos saya mas. Hah? kalian berdua sekarang nggak usah heran deh. Agung ini juga anak buah aku. Dia bakalan ngurus bisnis aku di luar kota dan aku juga bakalan buka banyak usaha di kota aku sendiri. Dan kamu tahu, aku sekarang memberikan hadiah mobil ini sama istri aku. Berarti benar apa kata orang kalau kamu udah sukses di luar kota? Ya sebenarnya kita cuma bercanda kok guys tadi guys. Ya kita cuma nguji mental kamu doang. Ya masa kita tega ngelihat kamu dan istrinya sengsara terus. Sayang, kamu pegang dulu. Sekarang aku peringetin sama kalian berdua. Hari ini hari terakhir kalian mempermalukan istri aku dan musik keluarga aku. Kalau enggak, kalian bakalan berurusan sama aku. Aku gak peduli resiko apa yang bakalan aku tanggung kalau misalkan kalian berani ganggu keluarga aku. Aku bukan nggak tahu kalian dari kemarin mondar-mandir cari kerjaan kan. Banyak orang yang bilang sama aku, seandainya kalian itu nggak kurang ajar sama aku, mungkin kalian bakalan kerja sama aku juga. Ya kita lihat aja. Aku sekarang nggak mau banyak ngomong sama kalian berdua. Kita lihat aja apa yang aku omongin bakalan aku lakuin apa enggak. Iya kita minta maaf guys. Iya Sin, aku minta maaf ya Sin. Ini orang yang udah gak punya harga diri seperti mereka berdua. Baru belum sampai 1 jam kalian ngata-ngatain aku. Sekarang minta maaf dan kalian sosok merendahkan diri di depan aku. Kalian harus ada malu lah. Paling nggak, aku tahu kalian juga bingung masalah pekerjaan. Tapi bukan begitu caranya. Seandainya istri kamu yang aku hina, atau kamu di posisi aku, gimana perasaan kamu, Fit? Hah? Ya kita emang keterlaluan guys. Ya bukan cuman keterlaluan. Kalian udah parah banget. Aku dari kemarin udah cukup sabar, udah cukup diam aku. Aku juga tahu kok kamu menyuruh aku untuk menikah sama saudara kamu biar kamu mendapatkan uang juga kan. Oh, jadi kamu juga nyuruh nikah istri aku sama orang lain, hah?
Kamu jangan bikin aku emosi, David. Ya, aku minta maaf, Gas. Aku Karena istri kamu aku suruh nikah sama anak buah aku, mau nggak? Gung, kamu mau nggak, Gung? Nikah sama dia, Gung? Nggak mau, Bos. Ya, siapa tahu kamu mau sama janda, Gung. Nggak, Bos. ya, aku kan belum mau cerai, Gas. Oh, jadi kamu masih belum mau cerai. Terus ngapain kamu nyuruh istri aku buat nikah sama saudara kamu, ha? Fit, sepatu aku masih keras buat aku lempar ke muka kamu, Fit. Kalau misalkan kamu masih dendam sama aku, terus kamu melakukan sesuatu, silakan. Tapi kamu sekarang harus tahu yang kamu hadapi siapa sekarang. Hah? Iya, Gas. Aku mana berani. Kalau misalkan kamu mau berani, ya gak apa-apa, Fit. Aku gak bilang, aku gak nyuruh kamu takut kok. Tapi kamu harus tahu resikonya. Sekarang aku daripada emosi sama kalian berdua, mending kalian berdua pergi dari sini. Masya. Sin, Udah deh. minta maaf ya. Udah, kalian gak usah banyak ngomong. Jadi mereka berdua, Bos, yang sering ngata-ngatain istri Bos. Mereka berdua emang kurang ajar, Gung, dari dulu, Gung. Jadi Ya. sekarang mereka gak bakalan berani macam-macam lagi sama aku, Gung. Ya, Udahlah. mereka pasti malu banget, Bos, ngeliat Bos sekarang udah sukses. Apalagi sekarang udah bawa mobil mewah kayak gini, Bos. Ya, iya, Gung, tapi aku gak ada gunanya deh membahas mereka berdua. Yes, Yang Bos. terpenting sekarang kamu udah gak bakalan menderita lagi. Ya mas, kamu benar juga, meskipun mereka berdua sudah menghina aku selama kamu pergi merantau, tapi kita harus memiliki hati yang besar untuk memaafkan kesalahan mereka. Ya sebenarnya aku masih emosi, Dek. Cuman ya terserah kamu lah mau gimana. Ya kita lihat aja nanti mereka jadi lebih baik atau malah lebih parah. Ya aku berharap mudah-mudahan mereka nggak akan melakukan hal yang sama seperti dulu lagi. Ya udah dah. Ya udah, Gung, kalau gitu kamu yang nyetir. Kamu udah makan belum? Ya aku belum makan lah mas. Nah, Uang sekarang- belanja kita kan juga Oh iya. cukup buat bulanan doang. Jadi kita juga pergi beli perhiasan ntar. Jadi aku juga udah sediakan rumah yang bagus. Ini buat kamu beneran mas? Ya bener lah, ngapain aku bohong? Ya, Tapi aku jadi ya juga nggak nyangka aja ternyata kamu merantau udah menghasilkan begitu banyak. Ya. Iya kesuksesan seperti ini. ini semua kan demi kamu, Dek. Kalau misalkan aku gak disupport sama kamu, mungkin aku gak bakalan bisa seperti ini juga. Ya udah, kalau begitu mending sekarang kita langsung pergi aja. Ya udah, yuk. Aku soalnya juga udah lapar gara-gara emosi sama mereka berdua. Ya udah. Halo, Gung, kamu yang setir, Gung.